Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Sesungguhnya tema besar yang kita usung sejak bulan puasa ya sampai sekarang ini, yaitu dengan tema dengan tema mencari Tuhan. Ini bukan persoalan saya, bukan persoalan Pak Dik saja, bukan persoalan Mang Im, persoalan seluruh umat manusia. Saya katakan dengan sesungguhnya, baik yang percaya adanya Tuhan ataupun yang tidak percaya adanya Tuhan, baik orang yang beragama maupun ateis, nanti di penghujungnya pasti dari sisi psikologis tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah usia 40, 50, 60, 70, pasti akan bertanya dalam dirinya, what next? Lalu apa setelah itu? Ya, semua orang kalau sudah memikirkan kematian, tidak ada kecualian, bulu romanya meremang-remang semuanya. Betul nggak? Mulai mikir. Nah itu. Jadi saya kira mudah-mudahan saja kajian mencari Tuhan ini memberikan peluang kesempatan kita kepada kita semuanya. Jangan sampai di detik terakhir ketika kita menghembuskan nyawa, baru kita bertanya, baru kita memanggil Tuhan. Jangan seperti Raja Fir'aun yang sudah tenggelam di tengah lautan, baru qala amantu birabbi Musa wa Harun, aku percaya dengan Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Terlambat. Aula yushikanallah an yab'atha alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Kalau sudah hampir saatnya Tuhan menurunkan siksaan kepada kamu, thumma tad'una, lalu baru kamu memanggil Allah, fala yustajabu lahu, tidak akan disahuti kok. Selesai, udah habis, sudah finish waktunya. Mumpung dia masih hidup, mumpung lahir di tengah hutan, kita hakikatnya semua mencari Tuhan. Ya, sebagaimanapun dengan akal sehat saja. Karena kita, ya nggak usah jauh lah. Kita yang berpuasa di sini, iya kan? Tiap hari bisa makan, ada nasi, ada gesek, ada ikan asin, ada sambal. Masa nggak bertanya, siapa yang mendatangkan makanan ini? Iya kan? Siapa orang yang berbaik budi itu? Siapa sang dermawan yang menyumbangkan hartanya untuk ini? Kan tidak gratis semuanya itu. Listrik juga nyala dengan bensin kan? Pakai bensin enggak? Iya. Masang kabel tenaga orang enggak? Nah, termasuk kalau kita hitung ini dengan apa namanya cost produk suatu pabrik atau pemerintahan lah, saya kira miliar kok. 40 hari kan orang tuh apa miliar apa? Iya kan? Siapa itu? Masa nggak bertanya? Jadi dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama kita hidup sendiri, ya terlalu kalau nggak bertanya, manil mun'im, siapa yang memberi kenikmatan ini? Anak saya saja kondangan ke rumah orang lain, dihormati, dikasih. Kebetulan tuan rumahnya nggak ada halangan sehingga nggak bisa hadir. Anak saya kecil aja nanya, bah mana tuan rumahnya? Dia dikasih makan enak, dikasih kamar pakai AC, tapi tuan rumahnya nggak ada. Bertanya kok. Nah selama ini kamu bertanya nggak? Mana tuan rumah alam semesta ini? Nah, jadi itu kan satu hal yang perlu kita ini. Nah lalu kemana kita mencarinya? Jangan salah cari lagi. Ada orang mencari Tuhan ke hutan, ke gunung, ke lautan, naik pesawat, yang gak ketemu. Begitu meninggal dipanglo.
atau bahasa Indonesianya apa, dipanglot. Siapa yang tahu dipanglo bahasa Indonesianya apa? Diomelin, dipersalahkan gitu. Susah lah, dipanglo lah gitu. Lu salah nyari, masa nyari aku ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Itu tetanggamu yang sakit, nggak punya obat. Kalau kamu datang bawa obat itu, sudah ketemu sejak dulu. Itu teman kamu yang meninggal dunia. Iya. Kenapa tidak kamu antar ke kuburan? Kena COVID katanya, nggak ada urusan. Ya ini kan sudah sekarang COVID mah. Nah itu artinya bahwa kita dekat dengan orang-orang yang menderita, kita banyak membantu orang yang menderita, yang susah, yang kita bantu. Malah justru itu akan lebih mempercepat kita berkenalan dengan dan mengenal Tuhan. Nah itulah makanya di sini ada beberapa petunjuk apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya, poin ke-61 sampai ke-70. Sudah poin 60 kita, sekarang 61 dan selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan dan pendalaman untuk kita semuanya. 61. Apa yang dikatakan Tuhan pada hambanya? Ya abdu idza ra'aitani, wahai hambaku, apabila engkau telah melihat aku. Wahai hambaku, ketika engkau sudah melihat aku. Fahdim autaraka, musnahkanlah segala pamrihmu. Hapus semuanya. Maksud dan tujuan hatimu itu. Nggak ada pamrih. Pamrih itu kalau bahasa sini namanya, bahasa Dermayu, udang di balik batu. Ada tujuannya. Kita berbaik-baik pada seseorang, tujuannya apa? Ya, supaya bisa disuruh. Ya kan begitu. Kita juga sama. Mungkin sayang sama anak. Ada tujuannya. Barangkali nanti kita udah tua, bisa gantian ngurusin saya. Kalau sudah kenal Allah, nggak ada lagi pamrih. Hancurkan seluruh pamrihmu. Jadi pamrih kamu itu selain kepada Allah. Ketika engkau berbuat baik kepada siapapun, jangan ada harapan pamrih. Ya, engkau akan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jangan ada pamrih, engkau akan disanjung orang. Jangan ada pamrih, engkau bisa nyuruh orang itu. Selesai. Jangan ada udang di balik batu, aja sampai anak petek. Petek apa? Petek kirik. Petek kirik itu ikan petek yang kecil gitu. Ini udang ada pamrih dan tujuan. Itu. Fa izzati, maka aku bersumpah dengan kebesaranku, la yazulul khataru hatta yazulul wataru. Wahai hambaku, apabila engkau telah melihatku, maka hancurkan segala pamrihmu. Aku bersumpah demi kebesaranku, bahaya akan tetap ada selagi masih ada pamrih. Engkau tetap dalam kerawananmu. Engkau tetap dalam keadaan tidak nyaman ketika di hatimu masih ada menyimpan pamrih. Tujuan dan keinginan-keinginan dalam dirimu itu. Percayalah. Setiap engkau berbuat baik, punya pamrih, punya niat yang selain untuk menyenangkan Allah, maka di penghujungnya engkau selalu dikecewakan. Ibu-ibu ada nggak kecewa dengan suaminya? Kalau yang berselingkuh suaminya orang lain kecewa nggak? Kalau yang berselingkuh suaminya orang lain kecewa nggak ibu-ibu? Kenapa tidak kecewa? Nah,
Ketika yang berselingkuh suami sendiri kecewa enggak? Kenapa kecewa? Karena ngerasa ngurusin. Kayak apa ngurusin suami, dari nyuci pakaiannya, masaknya, nyebokin anak-anaknya. Ya Allah ya Rabbi, 24 jam kali 24 jam setiap hari non-stop bekerja untuk membahagiakan suami. Tiba-tiba kucuk-kunyuk. Umpamanya seperti itu. Jadi ujungnya Pak, kekecewaan kita dari mana munculnya? Dari kebaikan-kebaikan yang dibalik itu ada pamrih. Tetapi kalau semuanya untuk Allah, kita tidak pernah kecewa karena Allah berjanji komitmen, dan komitmen Tuhan pasti benar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Disimpan oleh baik, tidak akan disia-siakan. Pasti sebesar atom pun ada hitung-hitungannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan dilihatnya. Itu semuanya. Jadi dalam hal ini saya beri kesempatan, berhati-hatilah bahwa penderitaanmu, kekecewaanmu datangnya adalah dari kebaikan-kebaikanmu sendiri. Paham kan Nonat? Iya. Ini petunjuk ya bagi orang yang sedang mencari Tuhan begitu. Yang ke-62, apa kata Tuhan kepada hambanya? Idza ma nafitu, idza ma nafaita ma siwaya laqitani bi adadi ma khalaqtu hasanatin. Artinya, apabila engkau telah menafikan apa saja selain aku, menafikan apa saja selain aku, yang ada hanya Tuhan, yang lain tidak ada. Adanya sesuatu yang kita lihat, kita dengar, ini hanyalah bayang-bayang Tuhan saja. Yang ada hanya Tuhan. Makhluk hanyalah bayang-bayang saja. Makhluk itu sebetulnya adalah tidak ada. Yang ada hanyalah Tuhan. Keberadaan makhluk itu adalah keberadaan nisbi. Keberadaan yang relatif. Ada karena adanya Tuhan. Makanya jangan pernah membuktikan adanya Tuhan dengan makhluknya. Kita membuktikan adanya ranjang itu bukan adanya kolong. Karena kolong itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah ranjang. Tapi yang lucu di dunia ini, orang melihat kolong, tapi ranjangnya nggak melihat. Makhluknya bisa melihat nggak? Tapi kholiknya bisa kelihatan nggak? Sama, kita melihat kolong, tidak melihat ranjang. Padahal yang ada ranjang atau kolong? Kolong ada nggak? Nggak ada. Adanya ketika ranjang dipasang. Kalau ranjangnya diangkat, kolongnya kemana ngumpetnya? Hilangnya kemana? Ketika dipasang ranjang, kolongnya ada nggak? Jadi kolong itu sesuatu yang terletak di bawah ranjang. Kalau ranjangnya diambil, kolongnya perginya kemana? Makanya, jadi kita ini, tapi jangan diterusin ya, nanti salah paham orang. Kata Buya Sakur, Tuhan seperti ranjang. Ya bukan begitu maksudnya. Ini salah paham lagi. Ya itu kadang-kadang salah berpikir semacam itu. Makanya bisa dibolak-balik itu ya karena salah paham itulah. Namanya gagal fokus. Itu. Kalau engkau sudah menafikan apapun selain aku, maka engkau akan melihatku. Baru kalau engkau sudah tidak melihat makhluk, baru engkau bisa melihat Sang Khalik. Selagi engkau masih terkagum-kagum dengan perempuan yang cantik jelita,
engkau tidak akan melihat keindahan Tuhanku. Selagi engkau masih mengagumi kekayaan orang, Anda tidak akan memahami Allah itu maha kaya. Itu kira-kira. Maka engkau akan melihatku sebanyak kebaikan yang aku ciptakan. Berapa kali engkau melihat Tuhanmu? Sebanyak kebaikan yang kuciptakan, tak terhingga. Artinya tak henti-hentinya engkau selalu menatapi Tuhan. Itu. Kenapa? Karena setiap melihat makhluk, selalu engkau melalui makhluknya engkau melihat Khalik. Setiap engkau memegang sesuatu makhluk, maka engkau yang merasakan adalah Sang Khalik. Ketika engkau mendengarkan berita sesuatu dari siapapun, yang kau rasakan adalah berita itu datangnya dari Sang Khalik. Berapa kali engkau melihat Tuhanmu? Sebanyak kebaikan yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kebaikan Allah ketika dihitung pasti tidak akan dapat terbilang, saking banyaknya dan tak terhingganya. Lalu yang ke-63, anta abdus siwa ma ra'aita lahu atharan wa atharu ayu syai'in hukmuhu. 60 berapa tadi? 63. Ketika engkau sebagai hamba selain aku, ketika engkau menjadi hamba dunia, ketika engkau menjadi hamba jabatan, ketika engkau menjadi hamba kekuasaan, ketika engkau menjadi hambanya nafsumu sendiri, ketika engkau menjadi hambanya makhluk, dan sebagainya, engkau tidak akan melihat pengaruh keberadaannya. Kamu tidak akan melihat ada pengaruh keberadaan sesuatu yang kau sanjung tadi. Nggak ada pengaruhnya. Tidak akan membuat kamu kaya, tidak membuat kamu miskin, tidak menyembuhkan kamu, tidak menyakitkan kamu, tidak menghidupkan kamu, tidak semuanya. Jejak apa saja dapat dilihat. Berawal dari kekuasaan. Dan ternyata yang menentukan bukan itu yang kau sembah itu. Enggak ada pengaruhnya. Di mana ada kekuasaannya? Kita itu contoh saja. Ini kan gubuk. Ya kan? Ini kan TV 50 in ini. 56 ya. 52 in. Ada listrik. Ini kan sebagai jejak. Berarti ada sesuatu yang mendorong orang melakukan ini semuanya. Orang itu punya pengaruh nggak? Bisa mendorong orang bekerja siang malam, tambah dibayar lagi. Ada pengaruhnya nggak? Semua alam semesta ketika Allah rampungkan, ya, Tumastawa ila samai, ketika Tuhan merampungkan langit, wahya dukhanun, yang sewaktu itu hanyalah berupa helium, berupa gas alam semesta, bukan gas LPG, gas alam semesta, helium, ya. Wahya dukhan, waqala laha walil ardi, Tuhan mengatakan kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah engkau menghadapku secara sukarela atau terpaksa. Yang menentukan adalah Tuhan. Karena yang bisa memaksa hanyalah Tuhan. Hak paksa tidak boleh dimiliki oleh siapapun.
Ya, ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Sekalipun ada dalam kitab fikihnya, anak perempuan sah dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak dicintainya, ini juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Hanya Allah yang punya hak paksa. Tetapi dalam sejarah perempuan, saya hanya menitikan air mata. Beribu-ribu tahun sang perempuan selalu dipaksa, tidak sesuai dengan cintanya. Ya kan? Baru sekarang ada undang-undang pernikahan di Indonesia melarang adanya paksa, karena hak paksa hanya Allah yang bisa. Sesama manusia tidak boleh memaksa, sekalipun anakmu sendiri, sekalipun istrimu sendiri, sekalipun pembantumu. Itu semuanya. Jadi artinya gimana? Sekali lagi, ketika engkau sebagai hamba selain aku, maka engkau tidak akan melihat pengaruh keberadaannya. Keberadaan sesuatu pada kekuasaannya. Kekuasaannya, keberadaannya, wujud, asar, satu jejaknya atau tapaknya dari sesuatu adalah kekuasaannya. Ya, kerajaan yang kita lihat Singosari atau Borobudur atau segala macam yang tersisa, atau kalesium yang ada di Romawi dan semuanya, itu kan bukan serta merta batu datang sendiri, akan dibangun oleh orang ngebangun kapan? Karena ada kekuasaan. Jadi berawal, jadi jejak apa saja dapat dilihat berawal dari kekuasaan. Ada perencanaan yang direncanakan oleh yang berkuasa. Alam semesta ini berawal dari satu kekuasaan. Jadi artinya bahwa ketika engkau percaya ada Tuhan, tapi engkau meragukan akan kekuasaan Tuhan, apa artinya? Atau tidak mengakui kekuasaannya. Sekarang begini, saya mengakui Bapak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara konstitusional, dipilih dalam pemilu. Bukan hanya, ya itu presiden saya, bukan. Tapi juga harus meyakini bahwa di balik jabatan presiden, dia punya kekuasaan di negeri ini. Dan dialah orang yang paling berkuasa di negeri ini. Kalau tidak mengakui kekuasaannya, dasarnya apa Anda mengakui? Hanya mengakui namanya Bapak Jokowi gitu? Atau hanya sebagai presiden gitu? Ya, itu makanya di sini kita bertuhan juga sama, bukan hanya percaya adanya Tuhannya saja, itu nggak ada masalah. Kalau Anda tidak mengakui kekuasaannya, dan betapa banyak manusia yang mengaku beragama, tetapi ternyata dia mengklaim, aku lebih berkuasa dari Tuhanku. Ana rabbukumul a'la, aku lebih berkuasa dari Tuhanmu. Itu Firaun. Seorang pimpinan juga sama. Ketika marah sama bawahannya, jangan banyak macam-macam kamu ya. Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Gue mutasi loh ke mana, ke apa boleh yang terjauh tuh, Natuna. Dikeritingkan. Kayak Rian. Nah itu kan ke Papua. Yang paling jauh Maroke. Maroko perbatasan dengan Papua New Guinea kan, di sana, ditaruh di ujung sana kan, dikeritingkan di sana. Di ujung penaku, tidak, Bung, yang menentukan adalah Tuhan. Sebelum penanya menandatangani mutasi bawahan yang diancam, dia kena serangan jantung, klek, mati. Bisa enggak? Atau atasannya lagi yang berkuasa membelanya, makanya dia yang dimutasi. Percaya enggak? Terjadi enggak begini? Terjadi sehari-hari. Percayalah, hanya Allah yang menentukan. Makanya janganlah kau menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi hamba nafsumu, jangan menjadi hamba hartamu dan kekuasaanmu. Jadilah hamba Allah yang baik.
Itu nih ibadallah. Yang ke-64. Man ra'ani syahida anna syai'a li. Wa man syahida anna syai'a li lam yartabit bihi. Martabatta bisyai'in hatta tarahu laka min wajhin walau ra'aitahu li min kulli wajhin lam tartabit bihi. Waduh ini. Oke, saya terjemahkan. Siapapun yang melihatku, maka dia telah menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah milikku. Orang yang sudah melihatku, pasti dia akan melihat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milikku semuanya. Orang yang belum tahu, saya pengasuh pondok Cadang Pinggan, ketemu wali santri baru nih, nyapa nggak Pak? Enggak. Malah suruh ngambilin sendalnya lagi. Iya kan? Yang nggak tahu. Tapi yang sudah kenal, oh jadi ini SMK punya Buya juga ya, kan gitu. Ini ada Sanawiyah, ada Aliyah, ini santrinya ada balongnya, ini punya semuanya. Oh baru tahu lu ya. Jadi makanya pertama kenal aja dulu. Kalau nggak kenal, belum lama Tuhannya, bagaimana kau bisa tahu ini milik Tuhan semuanya? Di balik itu ada satu pengakuan. Satu tadi, mengakui adanya Tuhan adalah berarti mengakui akan adanya kekuasaan yang dimilikinya. Dan yang kedua adalah kepemilikannya. Disinilah dua hal yang menjadi perdebatan sampai sekarang, tidak pernah ada kompromi. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin dibacanya. Nggak selesai sampai sekarang. Kenapa? Kalau Maliki pemilik, kalau Malikun kekuasaan raja. Di situ berimbang antara mana yang lebih menentukan, pemilik apa raja. Di sini kuasaannya. Nanti kita perdebatkan. Ya, makanya sampai sekarang ada dua pendapat, ada sama-sama kuat. Kalau kita di Indonesia dibacanya panjang ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau di negara lain alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau malikun itu raja, kalau malikun pemilik. Kalau pemilik ya pemilik. Tapi kalau raja jalannya di karpet merah. Iya kan? Semua jalan ditutup semuanya. Nggak boleh ada mobil nyebrang. Betul nggak? Kalau orang yang memiliki kebun ini nggak ada masalah. Tetapi ada kelebihannya. Raja tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya karena itu bukan miliknya. Betul nggak? Tapi kalau seorang yang dia raja, tapi tidak memiliki tanah ini, ya nggak bisa dong, ada aturan. Betul nggak? Tapi kalau yang memiliki tanah ini, mau ditanam apa saja silahkan, mau ditebang silahkan, mau diganti pohon silahkan, ya pemilik. Jadi di satu sisi kepemilikan punya hak untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak menunjukkan kebesaran, the present, ya, al-hudur. Tapi kalau raja memang tidak mempunyai kekuasaan yang sepenuhnya, tapi dia mendapat penghormatan yang luar biasa. Itu. Tapi di ayat yang lain ada bukti bahwa lebih kuat dibaca Maliki Yaumiddin. Karena Yaumiddin kan hari kiamat. Tuhan bertanya, limanil mulkul yaum. Nanti di hari kiamat siapa yang jadi raja sekarang? Bukan siapa pemiliknya, tapi jadi
saja. Limanil mulku al-yawm. Kerajaan siapa sekarang? Kerajaan. Itu. Ya. Oke, ya. Itu nanti kita perdebatkan dengan nonot sekarang. Ya, itu kajian-kajian linguistik sesungguhnya ya mengasihkan juga sih. Yang keberapa sekarang? 65. Ya udah terakhir ya. Ya abdu qul labbaika wa sa'daika wal khairu bika wa minka wa ilaika wa biyadaika. Ya abdu ishabni ilayya tasil ilayya. Wahai hambaku, katakanlah labbaika wa sa'daika. Bahasa Sundanya kulan atau translasinya nun, nji kulan, nun, labbaik dalam, bahasa Jawanya dalam. Kalau di Arab Cirebon bik, ya Abdullah bik, nah, bilangnya bik, lebih dari labbaik ya, singkatan aja. Itu Arab apa? Arab Panjunan, Arab Cirebon, bik katanya lebih begitu. Kalau engkau begitu cepat, wahai hambaku, temanilah aku. Ya, wahai hambaku, temanilah aku. Selalu bersamaku maksudnya. Jangan jauh-jauh. Engkau sampai kepadaku, baru engkau menemukan aku. Kalau engkau selalu, kalau dipanggil cepat bilang dong. Kalau Allahu Akbar cepat ambil air wudhu. Jangan ini sudah Allahu Akbar, imamnya masih tidur, muadzinnya setelah azan pujian dulu. Allah. Jam 12 azan, setengah 3 baru. Kok lama banget. Nah, kalau punya anak, san. Makanya jam 2, san. Jam 4 baru datang nun. 2 jam kemudian baru nun. Digambar gak kira-kira itu? Dikepet. Jadi kita tidak mau menyahuti dengan cepat setiap panggilan Tuhan. Intinya itu. Kalau dipanggil cepat jawab dong. Iya, nanti kamu ketemu. Kalau lama-lama gitu ya ketemunya lama jadinya. Itu. Jadi artinya kita ini harus selalu menyahuti setiap panggilan Tuhan. Apakah berupa azan atau panggilan dalam seruan ke dalam hati kita sendiri. Kita sering jujur aja. Disuruh oleh Tuhan, tolong bantu orang itu sedang susah. Coba istrinya masih disesar, uangnya nggak ada. Di samping rumah lagi tetangga merintih kesakitan. Sang bidan angkat tangan sudah mesti rujukan rumah sakit, tapi kan pakai ambulan. Biayanya kan 12 juta, merintih kesakitan. Hati nurani kita dipanggil oleh Tuhan, bantulah. Uangnya ada kan, kamu punya uang. Ada kan 12 juta di laci. Percaya nggak? Anda sering nggak dipanggil Tuhan? Nyauti nggak? Enggak. Musyawarah dulu dengan istrinya. Tetangga kita dari sore mengerang kesakitan, mendisesar. Kita tolong. Dari mana duitnya? Kan itu sudah ada. Itu kan buat biaya sekolah anak kita. Anak kita tahun ini tidak sekolah, nggak mati. Tapi tangga kalau tidak dibantu bisa mati. Mikir jauh-jauh, ponakan bukan, menantu bukan, Allah bukan kok. Ngapain? Akhirnya semalam suntuk berdiskusi dengan istrinya untuk menjawab panggilan Tuhan tadi, tidak terjawab.
Akhirnya istrinya tidur, tapi sang suami hati nuraninya masih bergejolak. Dia nggak bisa tidur mendengarkan rintihan itu. Akhirnya bismillah wa inna ilaihi rajiun, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata, diambil uang dari itu 12 juta dikasihkan kepada tetangganya. Akhirnya terbawa ke rumah sakit. Alhamdulillah selamat. Suatu ketika istrinya mencari uang, uangnya nggak ada. Maling. Apa? Kamu ambil? Iya. Bertetangga? Iya. Kurang ajar. Terlalu tega sama anak sendiri. Ya. Kalau begitu aku yakin pasti buntingnya sama kamu, ini kata sering gitu. Anak dikorbankan untuk menolong seseorang. Bayangkan, di situ pertarungan kemanusiaan kita. Iya, anak kita ya anak kita. Tapi kalau nggak sekolah Tony nggak mati kok. Sejauh itukah kekejamanmu kepada sama manusia? Sehingga jangan percaya kalau membunuh orang itu sebagai jalan masuk surga. Percaya nggak? Masa hotel baik-baik, rumah makan, jalan raya, pasar dibom meledak, orang pada mati, lalu itu masuk surga? Masjid lagi. Ya kan nggak masuk akal. Membiarkan orang mati saja nggak akan dituntut oleh Tuhan kok. Apalagi menghilangkan nyawa orang. Itulah kira-kira semacam itu. Ya mudah-mudahan akhirnya dengan membangun kemanusiaan kita, Tuhan akan mempermudah kita untuk mengenal Tuhan secepatnya. Amin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.